Prof, ini saya bacain sedikit ya. Meskipun Silakan. nanti Profesor juga akan menjelaskan dan sudah menyiapkan makalah gitu kan ya. Oke, ini data global menunjukkan, Prof, baik itu di Amerika Serikat, di Wuhan maupun di Italia, ternyata 5.700 pasien COVID di Amerika, 60% adalah pria. Dan tingkat kematiannya yang terbanyak juga pria. Di Wuhan, tempat sumber penyakit virus ini ditemukan, itu angkanya atau persentasinya 51% sampai 66,7%. Dan yang dirawat juga pria. Itali juga seperti itu, mencapai persentasi 58%. Nah, Prof, ini kan tentu bukan hal yang semuanya berdasarkan riset, berdasarkan data ilmiah seperti itu kan ya. Dan secara global 70% dari semua korban meninggal adalah pria. Kita di Indonesia sendiri kayaknya belum ada yang meriset seperti ini. Nah, sekarang makanya Profesor Yono lah yang akan menjelaskan betulkah pria, apakah di Indonesia kondisinya juga seperti itu, penyebabnya apa? Nah, silakan nih sekarang Profesor Yono yang akan menjelaskan. Oke, baik. Silakan, Prof. Ya, baik. Saya lihat dulu data yang di sini aja dulu. Okay. Ya, kita tampilkan ini, Prof ya. Oke. Baik. Jadi sahabat sekalian, para netizen ya. Saya kasih judul yang agak provokatif ya. Lelaki rentan kepada COVID-19, tapi tanda tanya gitu. Jadi mungkin aja apa benar apa enggak gitu. Kita lihat ya. Yuk. Nah, kata kuncinya adalah next, coba. Kata kuncinya imunitas. Tolong pembicaraan kita waktu yang lalu juga itu kita sudah terus saya menekankan masalah imunitas. Penyakit virus ini adalah kata kuncinya imunitas. Kemudian imunitas ada dua macam. Saya tulis pakai bahasa Palembang biar agak mudah. Ada dua macam. Ada dua macam. Ya, supaya ingat. Yang pertama adalah bawaan. Bawaan artinya sejak lahir kita punya ini. Yaitu ada dua tuh, yang non-spesifik maupun spesifik bisa dilihat tuh. Kemudian yang kedua adalah didapat. Jadi selama perjalanan hidup kita akan dapat imunitas yang disebut didapat itu tadi. Oke, terus next. Selanjutnya, nah ini kita lihat ya perjalanan kita. Waktu bayi imunitas bukan lemah, tapi karena belum terstimuli waktu bayi. Bukan lemah ya, jadi belum terstimuli. Bayi baru lahir, baru mendapatkan imunoglobulin G dari ibu, dan kemudian dapat ASI, akan dapat perlindungan kira-kira selama 18 bulan. Setelah itu mulailah bayi itu 6-9 bulan, 12-14 bulan, dia mulai terpapar dengan berbagai antigen atau infeksi dan sebagainya, maka kemudian dia mulai kuat imunitasnya. Disinilah penentu kapan dia harus imunisasi. Next. Nah, ini tadi benar, data kira-kira seginilah. Ya, ini contoh data di New York ya. Kenapa kita ambil data sini? Karena memang kalau di Indonesia data itu kan jangankan data penyakit, data pilpres saja bisa simsalabim kan, gitu. Apalagi data ini nih, data ini kita nggak percaya. Ini New York 60%, memang begitu. Nah, kalau di Wuhan tadi 66% atau 65%. Ini di Sumsel kira-kira juga segitu. Lumayan di Sumsel karena kita tahu ya, yang artinya yang positif di Sumsel itu lebih banyak yang perempuan dibanding yang laki-laki. Kira-kira juga sekitar 60%. Nah ini, jadi ini sudah jadi pertanyaan, kenapa lebih banyak, mohon maaf, lebih banyak yang laki-laki ketimbang perempuan. Ya, nah ini hebatnya wanita. Ini slide terakhir nih. Ya, jadi ternyata mekanismenya ada di sel namanya sel mast. Itu MAST atau mast cell. Mast cell itu adalah sel yang mengendalikan masalah radang. Radang itu adalah respon tubuh terhadap sesuatu yang datang dari luar. Saya ulangi semua. Radang. Jadi contoh, kita makan pempek itu ada radang dalam tubuh kita. Kita kena misalnya racun, juga itu radang dalam tubuh kita. Kita kena infeksi, juga itu radang dalam tubuh kita. Nah, ini respon, ada satu sel yang sangat responsif namanya sel mast. Sel mast ini punya banyak substan di situ ditulis.
yaitu punya banyak zat yang bisa untuk menghadapi itu semua. Nah, sel emas pada wanita ini sangat aktif, lebih aktif ketimbang pada laki-laki. Sehingga dia tahan terhadap infeksi. Tapi saking aktifnya, sehingga dia nanti kalau nggak ada kerjaan, makan diri sendiri. Itu namanya alergi atau Nah, Prof, saya yang nomor 2 tuh. Jadi misalkan makan udang. Makan udang mungkin nggak pas ketemu apanya di udang, nggak bisa. Kemudian juga bukan semata-mata soal perilaku. Ya, bukan. Jadi karena dari dalam tadi kita dari slide tadi udah ketahuan bahwa dalam tubuh manusia ada sel yang radang tadi namanya sel emas tadi. Itu nggak bisa diapa-apain itu memang sudah ada dalam tubuh kita. Ternyata pada perempuan lebih reaktif ketimbang pada laki-laki. Mungkin saya nggak tahu persis. Kompensasinya adalah ada 2 jenis penyakit. Penyakit infeksi perempuan lebih tahan. Tapi penyakit degeneratif kayak kanker, kayak apa, perempuan tidak tahan. Ini saat ini lagi ada pandemi infeksi, perempuan yang diuntungkan. Tapi kalau saat contoh misalnya kan nggak pernah ada tuh misalnya kanker leher rahim, tentu pada perempuan kan itu kan. Nah, tapi yang setara itu ada kan penyebabnya tuh virus HPV, herpes. Virus herpes itu ada juga pada laki-laki. Kalau laki-laki bisa menyebabkan, mohon maaf, kanker pada kelamin laki-laki juga. Tapi laki-laki sangat sedikit gitu ya. Karena laki-laki lebih tahan untuk penyakit itu. Tapi penyakit infeksi laki-laki nggak tahan. Nggak tahan. Penyakit infeksi itu apa sih, Prof? Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahasa kitanya kuman. Nah, kuman itu kuman itu tolong dicamkan kuman itu namanya parasit contoh parasit adalah cacingan, bukan? Cacing. Cacing itu parasit. Yang kedua adalah kuman itu jamur. Contoh yang paling mudah adalah kutu air, itu jamur. Terus kemudian yang ketiga adalah bakteri. Contoh bakteri adalah TBC. Kemudian virus. Contoh virus ya sekarang ini. COVID itu ceritanya. Itu yang namanya penyakit infeksi, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme atau kuman di antara 4 itu tadi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.